مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Selasa pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk ikhtiar kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke dalam kisah Al-Qur'an, masih dalam kisah Ashabul Kahfi. Alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat 18, di mana ayat 18 ini mengisahkan rangkaian dari kisah Ashabul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 18. Apakah kamu mengira mereka itu Ashabul Kahfi bangun? Karena memang pada saat Allah menidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua itu, mata Ashabul Kahfi sedikit terbuka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Apakah kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tertidur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan Allah Subhanahu wa taala membalik-balikan Ashabul Kahfi menghadap kanan, berbalik ke kiri, seperti itu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seekor anjing yang anjing itu menjulurkan tangannya, membentangkan tangannya seperti menunggu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan ingatkah, apakah engkau mengingat bahwa anjing tersebut seperti menunggu di muka pintu gua itu. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Ini adalah rangkaian dari kisah Ashabul Kahfi yang mana Allah ceritakan ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini hingga sampai kepada kita semua, bahwa kisah Ashabul Kahfi ketika berada di dalam gua, ternyata Ashabul Kahfi ditemani oleh seekor anjing yang seperti menunggu di depan pintu gua tersebut. Nah, ini Allah kisahkan bahwa ada seekor anjing yang setia kepada orang-orang yang soleh. Bagaimana kita tahu bahwa Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda yang soleh, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanannya. Pemuda yang tangguh menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjing Ashabul Kahfi ini diabadikan di dalam Al-Quran karena setianya mendampingi pemuda-pemuda yang soleh. Pemuda-pemuda yang soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
anta ma'aman ahbabta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belajar dari kisah Ashabul Kahfi ini dan juga belajar dari kisah anjing Ashabul Kahfi ini yang setia mendampingi orang-orang yang soleh, maka ikut menjadi hal kebaikan karena diabadikan di dalam Al-Quran. Maka ikhtiar kita menuntut ilmu di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini menjadikan kita orang-orang yang mencintai orang soleh. Saling mencintai karena kesolehan saudara-saudara kita di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini. Bersama orang-orang yang soleh, menjadikan diri kita menjadi soleh. Berkah bimbingan ulama yang soleh, yakni Abu Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin, yang selalu membimbing kita agar kita tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua ikhtiar dan usaha kita ini menjadi wasilah kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang selalu kita doa di pagi hari di awal taklim ini, berkumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut ke ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum, faqala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahad." Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa dan demikian kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi ini, lalu kemudian di antara mereka saling bertanya. Apa yang ditanyakan? Berkatalah seorang mereka di antara mereka, sudah berapa lama kita berada di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kita berada di sini? Lalu di antara Ashabul Kahfi ini berbeda pendapat. Kita berada di sini sehari atau setengah hari. Lalu yang lainnya lagi berkata, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Maka yang lainnya berkata dengan mengatakan, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kita di sini. Maka ciri-ciri orang yang beriman, yang menjaga keimanannya, selalulah mengatakan bahwa Allah lah yang mengetahui. Namun mereka semua berdiskusi, berapa lama kita tidur di sini? Maka di antara mereka ada yang memiliki ide bahwa coba dari antara kita ada yang keluar dari goa ini lalu menuju ke pemukiman. Tapi ada yang berpesan di antara mereka itu dengan mengatakan nanti jangan sampai ketahuan oleh warga-warga sekitar. Karena kita mengetahui bahwa Ashabul Kahfi ini melarikan diri ke goa ini adalah karena untuk menghindari dari raja yang zalim, yang memaksakan Ashabul Kahfi untuk beriman kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan ketika pemuda tersebut berbincang setelah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan satu orang di antara Ashabul Kahfi untuk menuju kota agar mengetahui sudah berapa lama dia di dalam goa tersebut. Maka pesannya adalah berakhlaklah lemah lembut ketika menjumpai masyarakat. Lalu janganlah sekali-kali menceritakan hal ini kepada seorang pun. Karena kita mengetahui bahwa intimidasi yang dilakukan Raja Zalim tersebut kepada Ashabul Kahfi sangat luar biasa dengan mengancam akan dibunuhnya. Nah, ini semua adalah ikhtiar Ashabul Kahfi untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya apabila mereka mengetahui tempatmu, apabila para penduduk atau raja yang zalim mengetahui tempat dari Ashabul Kahfi, maka mereka akan rajman bil yarjumukum au yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Maka niscaya mereka akan melempari Ashabul Kahfi ini dengan batu. Maka pesan yang disampaikan
pemuda tadi adalah hati-hati ketika sudah mencapai kota. Lalu kemudian karena apabila mengetahui innahum iyadharu alaikum yarjumukum, maka mereka akan melempari kalian dengan batu atau memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selamanya. Maka ini adalah yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala terkait Ashabul Kahfi. Ternyata pada saat satu orang yang menuju ke kota tersebut, penduduk heran karena mata uang yang diberikan oleh satu pemuda tersebut adalah mata uang yang sudah berabad-abad silam. Ternyata ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi, para penduduk mengetahui bahwa pemuda tersebut pemuda yang sangat aneh karena dilihat dari mata uang yang sudah lama. Ternyata Ashabul Kahfi saat itu sudah diketahui oleh para penduduk, namun rajanya saat ini sudah berganti menjadi raja yang soleh. Kita lanjut ke ayat 21-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini semua adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikianlah Allah mempertemukan mereka antara Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Nanti kita akan mengetahui, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan berapa lama Ashabul Kahfi tertidur. Demikian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Ashabul Kahfi dengan penduduk pada saat itu, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Bahwa ayat ini, kisah Ashabul Kahfi ini menjadi dalil atas adanya hari kebangkitan. Allah menunjukkan Ashabul Kahfi kepada manusia saat itu, agar manusia saat itu meyakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, adalah benar, tentang hari kebangkitan yang nyata. Maka bahwa hari kiamat itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Inna wa'dallahi haq. Agar mereka semua mengetahui bahwa janji Allah tentang hari kebangkitan nanti adalah sesuatu yang benar. Kisah Ashabul Kahfi juga menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa untuk membangkitkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kita lanjut jamaah rahimakumullah ke ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada." Ayat ini mengisahkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan ada golongan orang dari ahlul kitab, kaum Nasrani, yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu adalah 3 orang. Yang keempatnya adalah anjingnya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada pula golongan Nasrani ini, ahlul kitab, mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi adalah 5. Yang keenamnya adalah anjingnya. Lalu ada juga yang mengatakan wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Jumlah Ashabul Kahfi ini adalah 7 orang, yaitu, dan juga yang ke-8-nya adalah anjingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan tersebut, ahlul kitab yang berdebat tentang kisah Ashabul Kahfi ini. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Maka Tuhanku Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan dari jumlah Ashabul Kahfi illa qalil, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertengkar tentang hal
Ashabul Kahfi. Tidak usah diperkarakan lagi tentang jumlah dari Ashabul Kahfi ini. Kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang di antara mereka. Jangan sesekali, ini adalah firman Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sesekali Nabi Muhammad SAW bertanya atau berdebat dengan orang ahlul kitab terkait jumlah dari Ashabul Kahfi ini. Karena perdebatan di antara Ashabul Kahfi ini, Allah bilang rajman bil ghaib, yakni adalah dugaan saja, dugaan yang didasari tanpa adanya ilmu. Mereka hanya berdebat tentang jumlah Ashabul Kahfi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil." Jumlah Ashabul Kahfi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah rahimakumullah, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jumlah Ashabul Kahfi itu ada 7 orang. Nah, ini merupakan pendapat yang kuat karena didasari ketika ayat ini turun, ayat 22 ini turun, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, sampai berhenti di sini. Yakni tentang perdebatan 7 orang pemuda yang ke-8-nya adalah anjing Ashabul Kahfi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Semua Allah yang mengetahui. Yang penting adalah dengan kita mempelajari kisah Ashabul Kahfi ini, kita mempelajari bahwa keteguhan seorang pemuda menjaga iman ini adalah keteguhan yang sangat luar biasa. Itu yang bisa kita pelajari dari kisah Ashabul Kahfi. Terkait jumlahnya, kita Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Jamaah rahimakumullah, dari rangkaian kisah Ashabul Kahfi ini kita bisa mempelajari, kita bisa ambil pelajaran untuk diri kita, untuk selalu tegar dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan lanjut jamaah rahimakumullah di ayat 23 sampai 26 yang nantinya itu menjadi penutup dari rangkaian kisah Ashabul Kahfi, yang mana ini menjadi manfaat untuk kita semua untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kisah Ashabul Kahfi ini kita tularkan, kita bagikan, kita ceritakan kepada anak-anak keturunan kita agar mereka semua bisa terus tegar, teguh, istiqomah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk selalu memperjuangkan menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kisah Ashabul Kahfi. Kita bisa membimbing anak-anak keturunan kita untuk bisa menjaga lingkungannya, menjaga circle-nya agar tetap bersama orang-orang yang soleh, menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu semua di ayat 23 sampai 26, dan insyaallah nanti kita akan tutup bersama-sama dengan tadarus bersama Quran surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 26. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan surah Al-Kahfi nantinya dan kita bisa istiqomah mendapatkan keberkahan dari surah Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan yang lebih penting lagi bisa kita amalkan, bisa kita bagikan ke orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, yang hadir di majlis ini ampuni dosa-dosanya. Wala aiban illa satartah. Aib masa lalu kami, Allah, tutup dunia wal akhirah. Wala dainan illa qadaita. Yang masih berhutang, ya Allah, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, yang sedang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah, anugerahkan kesehatan untuknya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, yang memiliki rencana, ya Allah, mudahkan untuk kemaslahatan hidupnya dunia wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami ahlul Qur'an, keluargamu, orang-orang pilihanmu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma barik Ma'had Madinah Qur'an. Ya Allah, berkahi Ma'had kecintaan kami, Ma'had Madinah Qur'an.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi